HPT atau Elit? HPT. Why? Mas, lu notice nggak kota mana yang menjadi perhatian lu? Saat ini tetap Jakarta masih. Dan Di Jogja. 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 Gue berkali-kali bilang gue salut sama anak Jogja. Ke siapapun gue bilang kayak gitu. Sama. Gokil sih dia bisa nyatu di situ. Gokil. Oh, ya banyak kalau yang nyinyir. Ya wajar lah orang ada Chandra. Loh. Kalau ada Chandra-Chandra yang lain kenapa memang? No. Tidak ada satupun dari yang julid itu yang bertanya langsung ke Chandra. Nggak ada, itu dia makanya. Gua tanya, Hah. Mas, lu tuh ngapain nextnya? Dia jawab, ya gua nggak bisa buka, tapi nggak ada kepentingan apapun. Itu dia makanya. Nggak ada kepentingan apapun. Lu gila lu. Kemarin yang ke mana keluar ke Tawangmangu ya? Naik motor ya? Dia mau naik motor loh. Mas Chandra tuh mau naik motor Iya itu dia. sama geng Matic yang anak-anak. Pasukan berani Matic. Pasukan berani Iya, Matic ya. pasukan berani Matic ya. Nah, gue pengen begitu. Ya kan habis dari Partai Neraka 3 Malang, gue mampir ke Solo. Senin paginya. Jam 6 pagi gue sampai di Solo, main Vespa, Tawangmangu. Berlima orang, 4 motor. Tanggal 23 November. Jam 8 malam, gue harus makan malam sama bini gue. Karena ulang tahun perkawinan. Tapi gue masih sempetin main pagi San Mori. Manmori. Monday Morning Ride. Gitu. Gila itu kesempatan yang langka loh. Bisa ketemu dengan Diki Draftek, ya kan? Dengan Budi BW punya Lamborghini, punya segala macem. Dia mau nyempatin waktu buat gue hanya dengan Matic loh. Matic cuman 50 jutaan. Ya gue ambil kesempatan itu. Pulang dari Tawangmangu nyampe Solo lagi jam 10.00. Gue pergi ke toko emas. Beli hadiah perkawinan. Beli hadiah. Udah itu, Mas, makan siang dulu. Habis makan siang pulang ngebut. Jam 7:30 nyampe Bogor. Gue makan mandi, makan malam. Itu Mas, buat gue. Itu mewah. Itu kemewahan bagi gue tuh bisa ada di mereka tuh gila tuh. Emang gue dapat apa? Kagak dapat apa-apa. Yang gue dapat cuman gue bisa dengan mereka. Ya sama lah dengan lu lah. Lu kan ke Malang pasti kemarin kan sibuk berat kan lu. Telepon sana sini, tapi lu sempetin kan? Gue sempetin. Lu ikut nyebur kan? Ikut nyebur. Nggak boleh dong PSBB itu. Tapi jauh-jauhan berenangnya ya. Jauh-jauhan kita. Gue di pojok-pojokan kok. Iya. Walaupun besoknya gue migrain, gue tahu. Migren ya. Itu gue naik pesawat tuh makan karena gue memang tapi itulah bentuk kita menghargai undangan dari Sohibul Bait kita Mas Chandra kayak gitu. Iya. Ya siapa ya? Ya kita harus menghargai lah. Yes. Betul. Dan memang dia sahabat kita ya, sahabat kita sama-sama. Jadi ya kenapa ya udah nyebur aja lah. Pusing amat. Dan pasti ketika kita undang ke sini mereka juga mau. Iya. Kalau ada waktu. Kalau nggak ada waktu ya. Oke. Semuanya udah tadi. Mau jadi maju tadi udah dikasih sedikit saran. Mau jadi matang juga udah kelihatan. Zik, lo mau nanya apa Zik sebelum kita tutup? Mungkin kayak gue mau nanya pertanyaan gini aja Om. Jadi jawab cepet aja gitu. Apa lo mau nanya? Jadi jawab cepet aja terus pilih gitu. Ini. Ada 5 BMW atau Honda? BMW. Why? Hah? Why? Simple. Honda ribet mau ngencenginnya. HPT atau Elit? HPT. Why? Ya itu punya kita sendiri. Kalau Erit kan punya teman-teman kita. Tapi Mas masih di elit. Gue tidak pernah berdiri di elit loh Mas. Maksudnya dalam arti kata gini. Tidak pernah ada. Jadi ini juga gue harus menurutkan. Ini gua menyampaikan karena banyak di sana kedengeran kan, ya enggak, banyak kedengeran. Jadi di momen ini silakan
Jadi elit Bagaimana? itu adalah teman-teman kita semua yang punya, ya kita adalah, gue ini adalah orang yang hanya membantu untuk waktu itu dengan kapasitas gue membantu membuat make it happen lah, that's all. Selebihnya gue tidak ada di manajemen, gue tidak pernah ada di struktur, tidak pernah ada di akte. Di paper tidak ada. Seingat gue nggak pernah tanda tangan apapun. Oke. Apalagi? Lanjut Om Hakim. Bandung atau Palembang? Bandung. Kenapa? Ya di situ tempat gue nyari rezeki juga, Jakarta lah, Bandung dan Jakarta. Bandung dan Jakarta. Palembang kan Tempat lahir beta aja. tempat lahir beta, itu di mana orang tua masih ada di sana. YouTuber atau banker? Berat pertanyaannya. Pengen dua-duanya, tapi banker lah. I am a banker. Banker apa bengkel? Bengkel. Bengkel. Kalau boleh milih, bengkel. Bengkel. Kan YouTuber kan masanya panjang nggak sih? Bisa, ya panjang masanya panjang. Cuman saat ini ya, gue akan memilih tetap banker, tapi bisa jadi YouTuber. Oke. Gitu. Belum ada ya? Hah? Belum ada. Belum. Ya? Terus yang terakhir nih Om Hakim, motorsport atau car show? Wah berat nih pertanyaannya. Car show deh. Kenapa? Karena bisa dimonetize. Karena motorsport itu masih terlalu luas. Oke. Motorsport itu mesti benar-benar diregulasi dengan baik dan benar, sehingga orang-orang yang terlibat di dunia motorsport itu terapresiasi bukan hanya dari pengakuan tapi juga dari sisi monetizingnya. Kalau di dunia car show sudah mulai kan, Ya. dihargainya seperti contoh Intersport yang kayak gitu, Elite dan lain-lain. Di motorsport rasanya masih kurang ya. Lu menang balap cuma dapat 5 juta. Lu bangun mobil berapa? Ya. Cukup. Cukup buat. Gue masih ada nanya sih sebenarnya. Boleh. Nggak apa-apa ya? Nggak Masih ada apa-apa. waktu nggak? Jangan guys lagi tapi diger. Masih ada waktu lah, 10 menit ya? 10 menit mas. Gue pengen tanya mas, ini sangat-sangat penting mas. Gue udah serius nih tadi. Serius dia. Gini, kita kan udah males nih yang namanya kompetisi di kontes, Ya, bener nggak? benar. Kayaknya udah so last decade gitu. Apa ya? Udahlah gitu. Mesti cari regulasi yang benar, mesti lepaskan kepentingan, mesti cari yang benar-benar platformnya bisa panjang gitu. Tapi itu sulit karena tadi banyak yang julid, banyak kepentingan, banyak orang yang nggak ngerti juga gitu. Nah, gue sebagai yang ikut dalam membuat pertama kali juga akhirnya gue nyerah juga sih. Capek nih kalau gini terus nih. Dilalah ngomong nih, muncul nih yang disebut dengan traveling. Dalam arti cartooning traveling. Banyak di level yang kita nggak lihat nih sebenarnya. Jody ya, Michael Jody ya, dengan FT86-nya. Dia pernah di kontes nggak? Jarang. Tapi di meet Touringnya up, gila. touringnya gila, ya kan? Kemudian yang aspek yang lebih besar lagi ada Partai Neraka ini. Kan sebenarnya touring tuh mas. Nah, bagaimana Hakim Putra Tama ngelihat gejala ini buat ke depannya? Dan secara geografis, apakah itu akan mengamplifikasi ke tempat lain? Sudah mulai. Udah mulai. Dengan infrastruktur tol yang sudah jalan ini pasti akan begitu trennya nanti. Jadi meet up itu bisa, jadi meet up menurut gua udah akan jadi limitless ya, maksudnya
mau ada meet up di Jogja, datang yuk, berangkat. Jadi ada alasan untuk kita tuh datang gitu loh. Dengan ya maksudnya dengan mobil miring-miring segala macam kan tidak akan nyakitin itu mobil juga gitu loh. Sehingga sebenarnya itu jadi potensi kita dong untuk saling merangkul. Mestinya. Off the record ya. Sebenarnya gue udah pikirin tuh Mas, kalau nggak pandemi ini. Jadi gue mengajak semua komunitas mobil di Indonesia untuk datang yuk meet up di Bandung sehari aja. Ya sama aja dengan liburan kan. Iya. Sebenarnya. Spending waktu daripada lu di klub kan. Iya. Jedang-jedung sampai jam 4 pagi gitu. Lu bisa ngajak anak bini lu jalan. Ya, anak bini lu jalan. Pagi lu berangkat bentar meet up. Nah, itu sudah ada ritual itu di komunitas yang sifatnya lebih kecil, lebih less lebih less modifikasinya, modifikasinya ya. iya. Gitu kayak di komunitas Pajero, komunitas apapun. Fortuner ya. Mereka kan sering kan touring gitu, touring traveling gitu. Nah, ini kan asik nih Mas. Apa manfaat lain Mas yang bisa ditangkap, yang bisa di-projection oleh Mas Hakim, manfaat daripada traveling ini? Itu tadi Mas, tatap muka itu penting, jadi saling kenal. Yang dari anak Jakarta juga pasti, jadi bukan cuma sekedar baca di sosmed, tapi ngelihat sosoknya seperti apa, tahu. Nah, yang dari Jakarta juga bisa belajar dari anak-anak Solo, atau bahkan anak-anak Tuban, atau bahkan anak-anak mana, bagaimana bersikap. Misalnya kita bercanda lah ini. Terus yang dari sana juga bisa belajar ke Jakarta. Tentunya dengan tentunya nanti dengan kita sering touring, saling kenal, efek kedepannya setelah regulasi dibenerin semua, pasti Indonesian Car sendirinya pasti akan jauh lebih besar, pasti akan jauh lebih bagus dan lebih mewah. Sponsor juga datang. Pasti, dan jadi ada keseragam, ada keseragaman tema. Sehingga populasinya jadi lebih gede. Lebih gede. Gitu loh. Hype-nya jadi lebih tambah. Sponsor mau tuh di situ. YouTuber bisa masuk, reviewer bisa masuk, segala macam jauh lebih enak. Sekarang banyak kan yang YouTuber di satu kota tapi dia nggak bisa kemana-mana, karena kemampuan juga ini. Tapi ya itu tadi, kalau makin banyak titiknya digunakan, diamplifikasi, jangan-jangan memang warnanya jadi lebih cerah gitu, Mas Hakim. Betul. Gitu. Ya. Ayolah, belajarlah dari Fitra Eri sama Motomobi. Mereka tuh berdua tuh harusnya kompetitor, tapi mereka kolaborasi. Akbar Rais sama Keanu bisa kolaborasi. Memang harus ada payungnya ya, tapi lah kolaborasi, saling ketemu, saling bicara, saling ngobrol, tukar pikiran itu tidak akan pernah membuat kita rugi kok. Oh, waktu gua habis, siapa bilang? Justru dengan lu berbicara yang bermanfaat, itulah waktu lu juga akan bermanfaat dan insya Allah jadi ibadah daripada jadi dosa. Baut orangnya dibacain. Baut yang mana Om Hakim? Baru kasih tahu sih ya, belakangnya dia marah lah. Oke. Bagaimana Zikri? Baut yang mana Om? Baut udah 2 kali sampai 3 kali disebut, baut yang mana? Udahlah, baru-baru ini aja ngomongin baut, masa nggak tahu sih kasus baut mana sih? Udah dah. Yang gitu mana sih? Dari perjelas aja katanya. Yang mana? Yang mana? Baut yang mana tanya? Di tanggal berapa postingnya? lupa tapi baru-baru ini lah. Oke Mas, kayaknya udah selesai nih ya. Ada yang mau ditambahin lagi nggak? Atau yang, lu mau nanya apa ke gua? Ke Zikri? Nah, gue balik nih nanya nih. Satu pertanyaan aja, satu-satu. Tinggal 5 menit. Mas Ted, sekarang ini kita mesti ngapain nih? Gue balikin lagi pada kita mesti ngapain biar gue tuh punya cita-cita seperti ini. Sebenarnya sudah ada yang ngadain dengan membawa tema local pride, tapi rasanya belum terlalu local pride. Gue dulu sempat memberikan ide di teman-teman elit itu, bawa dan undang semua tuner mobil dan karyanya, sehingga orang tuh excited untuk datang melihat karya Indonesia itu seperti apa. Kita nggak usah ngikutin SIMA lah, tapi paling enggak dengan kita menghargai tuner-tuner di Indonesia yang ada itu, dan kasih slot buat mereka. Mas, lu gua undang di acara gua, lu bawa hasil karya lu, mau itu interior, mau itu total restoration, mau itu dan lain-lain, undang. Itu yang akan, menurut lu dengan konsep seperti itu kita bisa lebih hidup gak sih? Mas Ted ingat gak zaman dulu
waktu di Kemayoran sebelum ada Gaikindo yang besar-besar. Gaikindo aja sampai sekarang orang rame. Padahal itu merek berbeda-beda dan berkompetisi. Tapi kenapa rame? Karena itu jadi barometer orang. Nah kenapa kita nggak bisa bikin acara yang menjadi barometer orang untuk modifikasi dari semua tema yang ada? Udah ada kan, IMX. Tapi kan kurang masih mas. Terlalu sedikit. Indonesia itu terlalu luas. Kalau cuma itu lagi yang datang. Kalau gua untuk menjawab ke arah sana, sebenarnya akan panjang aplikasi formulasinya. Kenapa? Pertama adalah yang paling sulit itu menyamakan mindset dulu. Itu sulit. Apakah perlu menyamakan mindset dalam Perlu, artian Mas. kata ketika kita mengundang misalnya Jikri punya bengkel, Mas punya bengkel, gue punya bengkel, diundang di satu tempat dengan bawa karya masing-masing? Boy, bisa. Itu ide gua sama William Bakajin. Jalanin dong. Ton, dengar kan lu? Waktu di Alam Sutra, gua sama Bakajin yang ngobrol soal ide, ada satu ide. Iya. Tapi jangan setengah-setengah. Ya, makanya. IMX sudah bagus cara konsepnya. Ya. Itu mindsetnya. Gini, gua ketemu lu nih, gua ketemu Bakajin kemarin. Mindsetnya sama nih. Tak. Sekarang gua ketemu lu, di Lala sama nih. Udah dong, udah ada 3. Ini udah nyamain mas. Gue baru masuk ke dalam scene modifikasi di part 2 ini, itu baru 2 tahun. Yang part 1 kan, lu udah tahu lah, gue gak usah cerita gitu. Di tengah-tengahnya ada pekerjaan gue yang di luar otomotif lah gitu. Dengan 2 tahun itu apa tugas gue? Nyamain frekuensi kan. Gue pengen tahu sebenarnya Hakim tuh di mana sih? Made in Jogja di mana segala macam. Di poin pertama ini belum kelar nih mas gue. Tapi udah kelihatan nih biang keroknya siapa aja nih. Biang kerok positif ya. Itu udah kelihatan. Nah, kedua, kalau mindset udah jalan, kita tuh udah gampang presentasinya sebenarnya. Kemana? Intersport sebenarnya gampang. Antangin sebenarnya gampang. Oli gampang. Tapi kita masih berdiri sendiri nih. Yang satu ngelihat di sana, yang satu ngelihat di sini, satu ngelihat di sini. Gue pengen contohin itu lewat Deep Gang ini. Pengen contohin bahwa gue nggak taken for granted loh. Gue nggak berkuasa dominan loh di dalam Deep Gang. Ya boleh tanya sama mereka. Gue membiarkan mereka untuk memberikan ide yang luar biasa gitu. Nah, latihan 2 tahun ini selesai belum? Belum. Masih ada tahun depan nih. Yang kemarin ini udah diganggu sama pandemi sebenarnya. Nah, gue lihat titik-titiknya. Yang bisa sekarang gue susun adalah Pekanbaru turun ke Palembang, turun ke Lampung ke Jakarta, dari Bali ke Malang, Surabaya, Solo, Jogja, Semarang, Cirebon, Bandung, itu bisa kumpul. Di situ tuh, itu tracknya tuh sebenarnya. Nanti baru kita berkembang ke luar kota. Apakah Makassar ke Masamba, Makassar ke Kendari, atau segala macam itu nanti. Tapi kita manfaatin konektivitas ini dulu. Nah, lewat tadi gue bilang, idenya apa? Lewat konektivitas transportasi. Betul. Nggak bisa mas bikin elit sebesar yang di BSD, tapi di kota lain. Nggak bisa mas, nggak bisa. Tapi toolsnya bisa banyak. Memanfaatkan brand elit itu. Toolsnya bisa banyak nih. Lewat apa? Loh, mas kalau gue lihat Gatot itu kalau ke kota lain pasti diterima. Sosok Gatot. Iya betul. Pasti diterima oleh mereka. Oh ini Gatot elit nih, Gatot elit. Mereka adore gitu loh. Ada gua di situ, mereka lebih pilih foto bareng sama Gatot daripada gue. Siapa gua? Nggak dikenal gua. Nah, artinya apa? Artinya kita mulai harus melihat kreativitas itu memakai mengacu kepada sources yang ada. Nah, kalau gua masuk di brand side, di client side, di sisi brand gitu, gue nggak ngelihat sesuatu hal yang bisa asik nih mas untuk gue sponsorin, itu loh. Nah kadang-kadang, bukan kadang-kadang, malah sering kali secara umum orang tuh ngelihat punya hanya di dia doang, hanya di client side. Iya betul. Gue bagus nih ide gue nih, ini bagus sih. Tapi ketika lu
taruh di brand nggak ngelihat dapat manfaat apa ngelihatnya. Nah, Fitra dan Motomobi kalau dikali total, ditambah total audiensnya berapa itu? Ditambah Ridwan HR. Iya, Ridwan HR. Sebagai seorang brand dapat paket 100 juta. Tapi dapat tiga-tiganya, murah nggak? Murah. 100 juta. Sorry, di Elite. Mau nggak? Orang masih mikir jadinya. Nah gitu maksud gue, Mas. Jadi nanti treatmentnya apa? Nih, ini gue bocorin nih. Treatmentnya lu, gue, itu talent, Mas. Bakajen tuh talent. Iya. Nah talent itu harus menjadi bintang tamu di daerah. Nah tadi kan connect kan nama yang lu. Gitu. Nah itu dulu tuh diiniin. Jadi sosok ya? Sosok, Kita figur. ngomong sosok. Kalau pizza, kita yang manis ada di Mas Hakim, Iya. yang coklat ada di Bakajin, yang asin ada di gue, yang pahit mungkin ada di Zikri. Iya, benar. Tapi kan potongan pizzanya dapat tuh, atau Iya. potongan martabaknya. Markobar ya, kalau Markobar kan banyak tuh. Tapi kita Gua nggak sebut ngomongin duit nih ya. Ya nggak ngomongin duit. nggak ya. ngomongin duit. Duit tuh datang belakangan, Mas. Kenapa? Karena kontennya jadi. Cuman masalahnya nih, kan nggak seragam frekuensinya. Betul. Statementnya kadang-kadang berubah-ubah kan. Betul. Bener nggak? Lu sulit nggak bikin have fun kemarin? Betul. Sulit. Monetizingnya dapat. Partner Raga monetizing nggak? Enggak kan. Iya, betul. Tapi orang mau masuk antre loh. Nah itu tuh, Nah itu mindset itu tuh yang mesti kita rubah kalau kayak gitu. Nah makanya gue berharap kita punya pertemuan yang banyak nih dengan ini tadi. Gue percaya Mas Chandra juga punya hal yang sama. Betul. Gue percaya Denny Aldila, Jatim Power yang di Malang punya pemikiran yang sama. Semua punya. Gitu. Ya nggak ada leader, tapi yang ada adalah gagasan yang ujungnya sama. Menurut gue itu. Ya gue sering bikin event, Mas. Tahu yang dibeli kan yang dimau sama brand. Ya, kan? brand, betul. Sama brand. Betul. Kalau kita ngomong cuman sekedar ya itu tadi yang tadi Mas omongin itu. Ya brand juga mikirnya lain. Ngapain? Buang-buang duit doang, paling ngasih 10 juta, Ya, 5 juta. nah kita bicara scale up kan. Scale up, betul. Lu Zik, belum ditanya dia. Iya, kalau ini dari mewakili generasi anak muda nih. Kalau lu melihatnya gimana sekarang nih? Lu maunya agit. Nah, lu sebagai perwakilan teman-teman ya kita nggak usah ngomongin anak-anak muda lah. Perwakilan dari Gesrek maunya seperti apa sih? Car Scene dari Indonesia nih? Dengan adanya car traveler ini dan movement yang diikuti beberapa teman-teman ini sebenarnya sih bagus kata. Ya sekarang kan udah banyak yang pengen juga karena tidak bisa ikut di beberapa movement yang besar, jadi mereka bikin sendiri gitu. Banyak, Cilacap ikut bikin. Cilacap bikin, anak-anak Bogor bikin, anak-anak mana bikin. Itu sih suatu tren positif yang bagus lah gitu. Karena kan event juga beberapa di postpone gitu, terus nggak bisa terselenggara karena nggak ada izinnya. Jadi ya suatu touring ini bagus gitu buat kita saat ini gitu Kotet. Oke. Itu berarti nyambung nih ya semua ya? Nyambung. Ya udah, kita gas dong kalau gitu. Gas. Helistun, Purwokerto. Sama pemikiran sama kita. Yang ketemu sama kita sama, Mas. Tapi di jajaran di Cuma level memang media kita ya. ini sekarang terkendala dengan pandemi ini ya. Itu aja Iya. yang jadi masalah sih sebetulnya. Itu doang. Betul. Bukan masalah lah, ini tantangan lah buat kita gimana. Lo nggak apa-apa, grup kecil 3-5 mobil gas kemana, ketemu sama Earth di Cirebon misalnya, mereka pasti mau kok. Tapi memang apa ya, memang akhirnya mesti diselipin Mas, bahwa goal kita tuh apa. Iya, betul. Itu yang gue pengen banget ngelihat kayak meetup di Amerika kan, ntar di San Jose ada, di Dan itu mana ngantri ada. yang Iya. datang, buset. Itulah kalau orang udah dikit julidnya. Sedikit julidnya. Nggak pernah gue lihat di review media resmi, medsos, komen-komennya yang anjing tiang gantungan, nggak ada. Nggak ada. Tiang jemuran, nggak ada. Anjing apa mur apa tuh yang kayak Pelor. pelor itu,
Nggak ada. Oke lah itu. Ya memang mereka punya pemersatu SPG Bahenol itu kan. Kalau kita kan nggak punya, ya nggak. Jadi susah juga mau siapa itu. Kenapa jadi bawa-bawa itu? Ya kita lebih bagus dari Amerika. Oh iya. Kita mobil bukan gara-gara perempuan, bener nggak? Benar. Oke, kalau gitu Mas. Thank you Mas. Thank you ya. Thank you banget Mas. Thank you Ngobrolnya banget, udah thank you. Ini asik panjang banget. panjang lebar kita. Stay healthy, sehat-sehat. Sama-sama Mas. Semoga cita-cita Mas Hakim, Fikri dan kita bisa direalisasikan dalam waktu cepat, dan HPT channelnya jangan berhenti. Amin. Terima kasih. Insya Allah nggak akan berhenti Mas. 2 minggu sekali adalah. Nggak bisa Mas. Gua lama nunggunya nih. Kita target 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Sekarang kan memang agak lama kita syuting dan editingnya. Ya. Terutama untuk nyari editing yang pas, tepat gitu itu doang sih. Jadi gua nggak mau buru-buru. Itu hostile-nya begitu ya. Kalau Zikri kan seminggu sekali ya. Kalau gua nggak tahu kapan sekali. Gak tau kapan sekali. Tapi kita harus banyak belajar dari cara tulisnya beliau. Di Dipen tuh kalau nge-review mobil Thank you. itu top. Pendekatan bahasa itu yang nggak ada di sekarang ini. Sekarang itu terlalu polos kadang-kadang. Gua pengen terjemahin ke dalam bentuk video. Nah, Videografer di Bogor nggak ada yang bisa gua tenteng. Terkendala jarak. Bogor. Kalau Jakarta mungkin gua gampang, woi. iya. Jalan, gua susah. Mimpinya itu. Tapi di level yang ini yang lebih top lagi ya gua kolaborasi Iya. dengan mereka. Ya kan bisa lihat kan PN2 sama Iya. PN3 videonya gokil kayak apa. Gokil. Ini gila nih video-video ini. Itu Emang juga gesrek tuh, sekalian. si Aldi tuh. Emang gesrek beneran. Gesrek beneran. Gesrek geng. Kita akhirnya bikin deep gang. Suatu ketika nanti akan bikin deep street, Deep ya. street. Bukan di dalam gang lagi mas. Memang di jalanan. Dan nanti mungkin bisa meliput lah mobil-mobilnya. Gua tuh memang selalu berharap kadang-kadang kayak Partai Neraka 3 itu minta cutinya jauh-jauh hari mas. Iya. Ini Partai Neraka 5 4. 5. Nggak ada. 5. Oh, 5 langsung 5. langsung 5. Ini gue udah siap-siap nih, gue tinggal nunggu tanggal kapan. Kenapa 4-nya nggak ada? Ya itu bisa Nah, kita perbincangkan mungkin, di sana mungkin. Apa kayak hotel? Pengusaha hotel apa mereka Iya, ini? nggak ada lantai 4 kan? Gak ada. Oke mas. Oke, Sampai ketemu. sampai ketemu, stay healthy mas semuanya. Jikri, Iya. Mas Ted, thank you ya udah diundang kita ini salah satu bentuk dari kita memulai, ya bukan hanya memulai, kita terus membangun komunikasi yang baik antar pelaku dunia modifikasi Indonesia. Iya. Thank you. Semoga makin maju. Amin. Zik, jadi kita udah bisa conclusion ya. Mas Hakim nih bukan anak kemarin sore. Yesterday afternoon kids. Yesterday Afternoon Kids. Jadi susah lah kalau kita underestimate kepada sosok beliau ini. Semuanya dicoba, bukan cuma di Jakarta, tapi di berbagai kota segala macam. Mungkin persamaannya adalah pemain performance dan pemain dress up itu sama-sama pakai subwoofer zaman dulu. Iya nggak sih? Iya nggak? Apalagi Baronet baru masuk dulu. Itu sekarang dibuktikan oleh Mas Hakim yang kita sama-sama tahu setiap meet up dia datang, berusaha datang, setiap kontes juga dia berusaha datang, setiap undangan keluar kota juga dia berusaha datang semampunya. Ya kita tahu lah, termasuk eksekutif juga kan di jajaran di institusi bank yang tempat dia bekerja. Kita juga tahu dia mulai sharing ilmunya melalui HPT channel itu, sehingga harapan kita berdua apa? Semoga sehat selalu untuk tetap mengobarkan nilai-nilai modifikasi yang beradat dan beragam serta beragama. Thank you mas. Thank you mas. Digger, thank you ya. Digger, bye.